Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video asistensi kali ini kita akan membahas tentang soal evaluasi tengah semester metode numerik. Soal ini referensinya itu dari Google Drive Bank Soal wajib semester 5 metode numerik yang ini ya, yang genap 2023-2024. Kemudian untuk pembahasannya itu udah aku masukin ke drive asistenku, numerical methods kelas A, yang di bagian referensi dan pembahasan evaluasi. PDF-nya udah aku masukin ke Google Drive. Selanjutnya di soal polinomial diberikan soal sebagai berikut. ABC itu adalah 3 digit dari NIM kalian gitu. Kemudian dimasukkan ke jawaban. Untuk soal yang aku bagikan ini merupakan acuan kalian saja. Jangan dijadikan patokan utama, oke? Karena pada dasarnya soal tersebut bisa berubah angkanya. Seperti 260 ini bisa berubah. Kemudian 15 dan 295 ini itu bisa berubah semua. Di sini diberikan soal sebagai berikut. Kemudian dimasukkan C sama dengan 3 tadi ke persamaan polinomial. Didapat hasil berikut. X0 iterasi itu kan memerlukan X1 di rumusnya. Maka X1-nya itu kita masukin angka kita, angka NIM kita, yaitu 3 tadi. Jadi minus 30 minus 295 yaitu minus 325. Nah, ini aku kenapa kasih angka 1? Karena di soalnya ini disuruh masukin ke dalam tabel nanti. Untuk jawaban X1 dikasih kode 1, X2 dikasih kode 2, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian hasil X1 ini dimasukkan ke X0. Diperoleh di minus 310. Kan ada rumus nih, X2 sama dengan sekian. Kemudian iterasi 1 tadi kan diperoleh X0 dan X1. Nah, kemudian muncul pertanyaan, dapat Fx0 sama Fx1 tuh gimana? Nah, kan sebelumnya polinomial tuh ada samanya tuh kayak gini. Nah, ini dimasukin aja nilai X-nya. Dimana nilai X-nya itu adalah minus 310 dan minus 325. Dimasukin, hasilnya dikali. Dapat angka sebagai berikut. Untuk angkanya emang agak panjang ya. Kemudian dimasukin ke 4 acuan ini ke rumus. Nih. Oke. Biar gampang pada saat ujian ngitungnya satu persatu. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kemudian diperoleh hasil X2 minus 280,93. Nah, perlu diperhatikan bahwa perhitungan yang aku lakukan di PowerPoint ini itu menggunakan kalkulator. Jadi kondisi real seperti ujian gitu. Kalau menggunakan Excel ntar hasilnya tuh lebih presisi biasanya. Tapi karena kita ujian, jadi menggunakan kalkulator ya. Dua angka di belakang koma pembulatannya. Berdasarkan iterasi 2 tadi diperoleh nilai X1 dan X2 sekian. Kemudian dengan cara yang sama dimasukkan nilai X1 tadi dan Fx2. Fx1 kan udah didapat dari perhitungan sebelumnya. Nih. Jadi tinggal di copy aja ya. Nah, Fx2 dihitung lagi manual, didapat hasil segini. Kemudian dimasukkan ke rumus dan memperoleh X3, oke? Itu pun cara keempat. Perhitungan kalian akan terlihat benar kalau memiliki selisih yang mendekati gitu. Untuk soal nomor 1 ini 280, 270, dan 264 minus semua. Kemudian kita lanjut ke soal metode eliminasi Gauss. Seperti biasa, yang huruf yang teks berwarna biru dan merah ini itu biasanya disesuaikan agak sama persis seperti contoh. Nah, di sini juga ada NIM. Karena NIM ku 0 B-nya, maka ini bisa langsung minus 85 dan plus 95 gitu. Oke. Dikali 0, maka hasilnya sebagai yang kanan nih. Oke. Kemudian cara memperoleh si matriks ini. Baris kolom pertama itu adalah X1, kolom kedua X2, kolom ketiga X3, dan kolom terakhir tuh hasilnya. Nah, ini dimasukkan 3, 2, 1 dimasukkan 1, 4, minus 3, minus 3, 1, minus 3, minus 85, 25, 95. Kemudian kalian eliminasi X1 pada E2 lama dan E3 lama. Oke? Caranya itu tinggal dimasukin dulu dua persamaan tersebut. Nah, kemudian pada bagian X1 ya itu dikalikan dengan bilangan yang menghasilkan 2. Nah, 3 kan kalau mau jadi 2 kan perlu dikali 2/3 gini. Atau sederhananya kayak gini, template ya. A21 strip A11. Artinya apa? 2 itu adalah baris, 1 itu adalah kolom. Nah, 11 nih kolom 1 baris 1 gitu. Nah, atau kalau mau simple lagi, sini kan
dua persamaan nih. Kalian masukin aja angka pertama nih, 2 sama 3. Nah kayak ini, 1 sama 3, ya kan? 1, 3. Setelah itu, persamaan yang 1 ini dikali 2/3 diperoleh sekian. 2x1 plus 0,67x2 minus 2x3 minus 567. Nah, kemudian dikurang untuk mengeliminasi x1 nya. Kan 2 kurang 2, 0. Nah, 0 kali x1 itu 0, makanya nggak aku tulis x1 di sini. Kemudian 4 kurang 0,67 sekian. X dikurang minus 2x berarti plus kan? Berarti 1 plus 2 itu plus 3. Nah, 25 minus 56,67. Jadi plus kan? 81,67. Oke, karena minus ketemu minus itu plus. E2 baru. Kemudian E3 juga seperti itu dengan cara yang sama. Oke. Nah, kemudian dua persamaan baru tadi, E2 sama E3 dimasukin ke matriks E1 yang tetap nilainya. Namun nilai E2 dan E3-nya yang dimasukkan tuh yang telah tereliminasi si X1-nya. Lagi berikut. Step selanjutnya yaitu eliminasi X2 pada E3 baru. Untuk E3 kan persamaannya minus 3,33x2 minus 2x3 sama dengan 123,33 dimasukin, dan E2 nya juga dimasukin. E2 nya ini masukin yang baru juga. Nah gitu ya. Kenapa nggak pakai E1 aja? Karena nilai E1 tuh ada X1 nya, makanya kita pakai E2 nya gitu. Kenapa? Karena X1 nya nggak ada. Simpel itu ya. Nah dimasukin, kemudian pakai cara yang aku sebutin tadi, minus 3,33 yang atas, 3,33 yang bawah, maka hasil kan min 1 kan. Jadi apapun bilangan yang ini dikali min 1. Kenapa? Biar hasil X2 nya 0. Tapi ini tergantung persamaan masing-masing ya, gak selalu minus 1 gitu. Dapat hasil sekian. Nah minus dikurang minus itu kan plus kan jadinya, makanya 0. X2 nya 0, jadi gak aku tulis. Nah minus 2 dikurang minus 3 berarti minus 2 plus 3 mendingan 1 nggak usah ditulis di dalam persamaan yang ada variabelnya gitu. Jadi X3 sama 205. Oke. Nah, di sini kenapa ada angka 7? Terus seperti soal ya. Diminta nilai X3, X2 dan X1. Jadi aku kasih tanda 7 sesuai soal. Kemudian substitusi X3 ke E3 baru. Ini kalau mau substitusi ke E2 baru juga gak apa-apa. Yang penting cuma dua variabel X2 dan X3 dimasukin nilai X3-nya yaitu 205 didapat 410. Oke, kemudian X2 ini aljabar biasa. Kalau pindah ruas diganti plus minusnya atau kali baginya gitu. Diperoleh hasil minus 160,16. Ini hasil kalkulator ya, bukan Excel. Kemudian substitusi X2 dan X3 ke E3 lama. Kenapa perlu disubstitusi lagi? Tujuannya itu biar mencari X1 gitu. Tapi ke yang lama. Kenapa? Karena yang lama itu ada nilai X1-nya gitu ya. Dimasukin angka X2 dan X3 ya, dan diperoleh hasil sekian. Kita memperoleh hasil 3 tadi, X1, X2, dan X3. Nah, kita verifikasi nih ke persamaan E1 dan E2, ke persamaan lama yang belum kita coba otak-atik persamaannya gitu. Ini kan E3 udah, maka kita coba verifikasinya ke E1 dan E2 yang lama. Dimasukin angkanya, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, kemudian diperoleh hasil. Hasilnya ini mendekati hasil persamaannya. Kenapa? Karena kita menggunakan kalkulator. Aku udah coba kalau pakai Excel itu hasilnya presisi, akurat. Yang mana itu dapat membuktikan bahwa metode eliminasi Gauss ini itu benar. Oke, jika kalian memperoleh hasil yang jauh dari persamaan ini, itu kemungkinan ada sesuatu yang kurang tepat. Ya, jadi diharapkan untuk dicoba-coba sebelum ujian dilaksanakan gitu. Kemudian soal nomor 3, oke. Di sini diperoleh soal jumlah penduduk gitu. Dimana karena B-ku 0, maka ini pada tahun ke-0 itu 13.400, pada tahun 2020 itu 37.000. Ini hasilnya aku masukin tabel. Format tabelnya kurang lebih seperti ini. Tahun, kemudian jumlah penduduk tadi. Nah, XI itu XI kali YI doang. Untuk XI kuadrat ini itu 0 kuadrat dan 2020 kuadrat. Hasilnya segini. Kemudian ini dikumulatifkan di bawah seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian cukup menghafal 3 rumus ini aja untuk menjawab nomor 3. Step pertama itu mencari A0. Oke. Perlu diperhatikan, ini kan ada kumulatif XI kuadrat, kumulatif XI tutup kurung kuadrat. Nah, itu berbeda ya. Oke.
Jadi untuk rumus ini diharapkan lebih teliti. Jadi dimasukin nilai XI kuadratnya berapa, kumulatif ya. Kemudian YI minus XI YI dikali kumulatif XI. Ini kumulatif semua ya. Kemudian nilai M. Nilai M itu diperoleh dari jumlah data kalian. Karena jumlah data ini adalah 2, maka nilai M-nya 2. Kemudian dikali kumulatif XI kuadrat dikurang kumulatif XI yang dikuadratkan. Nah, beda ya. Diperoleh hasil 13.400 ya. Dikasih tanda sesuai dengan soal. Kemudian nilai A1 ya sama, nilai M-nya itu 2, kemudian nilai kumulatif XI YI minus kumulatif XI dikali kumulatif YI. Kemudian M tadi 2 nilai ya, dikali kumulatif dari XI kuadrat dan minus kumulatif XI yang dikuadratkan. Diperoleh hasil 11,68. Sekali lagi ini adalah pembulatan 2 angka di belakang koma gitu ya. Jadi teman-teman menghitungnya ntar pakai kalkulator gitu. Diperoleh persamaan PX A0 sama A1X, dimasukin angkanya. Nah, kemudian pertanyaannya kan ini, berapa nilai P0 dan P2020? Nah, dimasukin aja angkanya ke persamaan ini, maka diperoleh hasil sekian, 13.400 dan 37.000. Ini dibulitin nggak apa-apa, karena kita kan sebelumnya pakai pembulatan kan. Jadi ini juga dibulitin nggak apa-apa. Kemudian hasil 1-10 tadi dimasukin ke ringkasan jawaban rekapitulasi. Nah yang ini ya. Nanti di soal ujian akan ada seperti ini. Saya rasa cukup sekian pembahasan tentang soal metode numerik evaluasi tengah semester yang periode genap. Saya harap dapat membantu teman-teman sekalian dalam ujian. Diharapkan teman-teman sekalian dapat mencoba soal ini dengan NIM kalian. Oke. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.